Kita berdua itu dapatnya WFA atau remote working. Ya. Jadi tiap hari jam 9:30 pagi itu kita laporan. 10:30 WIB ya. Jadi kan ada juga temen yang di Bali. Kalau dibuat dia 10:30 berarti ya. Waduh, lebih siang berarti ya. Hai guys, aku Ivy. Aku Gary. Dan hari ini kita mau share pengalaman tentang switch career dari Tourism to Tech. Jadi kita lulus dari pariwisata UGM tahun 2018. Dan aku lulus tahun 2020. Dan sekarang aku kerja sebagai content marketing. Sedangkan aku sebagai software engineer. Mau tahu gimana kok bisa switch ke dunia tech? Nonton part 1. Sekarang role-nya apa? Kalau aku sekarang title role-nya adalah Senior Content Marketing Eksekutif di sebuah edutech startup. Kalau aku sekarang sebagai full stack engineer di sebuah startup cleaning house service lah ya sebutnya. Startup house service. Job desk-nya ngapain aja sih? Oke, kalau content marketing itu di setiap perusahaan bisa beda-beda ya. Cuman kalau aku selama 2 tahun kerja itu pernah ngehandle blog, social media sebentar, terus digital PR atau media relation, pernah ngehandle podcast, dan sekarang lagi ngehandle video marketingnya dari perusahaan aku, baik video yang panjang gitu ya, video YouTube atau video-video pendek yang kayak reels TikTok gitu lah. Kalau aku kan full stack ya. Kalau dari sisi back end-nya aku bikin kayak service untuk aplikasinya, handle database juga ke hal-hal macam itu, security segala macam. Sedangkan kalau dari sisi front end, aku ada involve untuk bikin aplikasi internalnya gitu. Jadi kayak CMS kita nyebutnya, Content Management System gitu. CMS kayak aku CMS. Ya aku yang buat. Oh wow, oke. Flow kerjanya gimana sih? Setiap perusahaan beda-beda. Cuman kalau di perusahaan aku itu kita pakai sistem quarterly. Setiap 3 bulan kita tuh bakal setting namanya OKR. Dan itu tuh kayak planning kita mau apa nih yang di-achieve setelah 3 bulan gitu. Nah, kalau content marketing in general ya, regardless kamu megang channelnya apa, itu akan ada kayak kurang lebih 4 proses gitu ya, 4 stage dalam memproduce sebuah konten. Pertama adalah ideation, cari ide. Jadi mulai dari kita tanya-tanya sama audiens, mereka pengen apa, atau tanya sama teman-teman dari departemen lain lagi butuh konten apa, atau juga bisa dari riset ya. Jadi riset dari data kita sendiri atau riset dari kompetitor. Jadi nyari ide lah, ngumpulin ide mau apa. Setelah dapat ide, kita planning kira-kira oke, ini jadwalnya gimana untuk 3 bulan ke depan. Kalau udah, kita akan masuk ke stage produksi gitu. Dan ini juga akan beda-beda setiap channel. Prosesnya adalah dari approach mereka gitu, yang ngajak mau nggak bikin video bareng gitu, terus sampai nggak bikin storyline-nya gitu untuk ceritanya, nggak bikin brief gitu juga ya, biasanya diskusi sama tim kreatif nih. Jadi aku nggak sendiri, jadi aku biasa lebih ke pemikiran, tapi nanti yang ngedit, yang teknis syuting dan lain sebagainya itu teman-teman dari tim kreatif. Terus kalau misalnya udah, ya udah kita ntar ngumpul, bisa syuting online maupun offline juga bisa ya. Setelah itu kalau udah nanti akan diedit sama teman-teman tim kreatif, tapi dari sisi aku juga tetap bantu untuk overview ya gitu, untuk kasih feedback, untuk mungkin juga bantuin storyline-nya supaya tepat gitu. Jadi panjang proses produksinya sampai akhirnya nanti kalau misalnya udah jadi, itu kita akan mendistribusikannya ya. Misalnya udah jadi video, ya udah didistribusin di YouTube, atau juga selain di YouTube tuh nggak cuma di situ doang. Biasanya bisa jadi kita minta tolong dipublish di sosial media yang lain, atau bahkan kadang-kadang suka itu loh kayak dibikin klip-klip pendek tuh nggak, sekarang juga lagi trending ya. Kalau orang kayak short atau reels gitu ya. Bener-bener kalau orang kayak bikin yang video-video gitu kan suka di repurpose kita bahasanya. Jadi kayak gitu. Jadi nggak cuman bikin terus selesai, tapi kita mikirin supaya ini bisa kesebar-sebar. Dan yang terakhir itu evaluasi gitu. Jadi udah semuanya dilakuin kan, ada standar tadi ya, goal yang mau dicapai nih, standar keberhasilan, kayak retentionnya orang nonton sampai berapa persen, atau berapa banyak orang yang nonton lain sebagainya. Dan itu juga termasuk bagian dari tim marketing ya, karena marketing strategis. Jadi kita harus mengevaluasi udah oke, sesuai goal atau belum gitu. Kalau software again sama kayak kamu, setiap perusahaan beda-beda ya. Kebetulan kalau di tempat aku sehari-harinya kita kerja kurang lebih begini nih. Jadi kita pakai namanya sprint method. Sprint itu nanti, jadi kita bekerja setiap 2 atau 3 minggu. Jadi satu sprint ini tergantung perusahaan, ada yang bisa 2, ada yang 3. Di tempat aku kebetulan 2. Jadi awalnya dimulai dari ide dari tim produk dulu nih. Misalkan seperti kemarin
tim produk mau membuat sebuah fitur namanya reschedule. Reschedule ini fungsinya jadi biar kalau misalkan produk aku kan kebersihan gitu ya. Jadi kalau misalkan aku mau pesan buat besok bersih-bersih, tapi ternyata nggak bisa aku besok nih, nggak ada orang gitu, aku bisa reschedule nih, diganti ke lain hari gitu kan. Nah, ide dari mereka udah ada, mereka sampaikan nih ke beberapa tim, ke marketing, ke engineer segala macam gitu kan. Kalau dari kedua tim udah oke, nah dari tim engineer nanti kita akan punya namanya backlog grooming. Itu nanti kita bagi-bagi task di situ. Kita bagi-bagi task, ya, kira-kira siapa dan selama 2 minggu ini apa aja kira-kira yang bisa dikerjakan gitu kan. Setelah itu kalau misalkan kita selama 2 minggu ini udah mengerjakan nih, kan nanti dari sisi development udah selesai nih. Nah, kita akan masukin ke environment namanya staging. Aplikasi staging ini aplikasi internal yang dipakai orang-orang internal untuk mengetes nih, ini udah layak belum sih masuk ke production gitu. Nanti yang ngetes itu namanya QA, quality assurance. Nah, kalau QA ini bilang oke, ini udah lolos, nggak apa-apa, kita lanjut ke namanya deployment. Tapi kalau belum, itu kita kembalikan lagi ke developer nih. Oh, ini belum bisa nih, warna tombolnya kurang sama gitu. Akhirnya ya kita ulangin lagi, developmentnya diperbaikin lagi. Nah, kalau semuanya udah oke, masuk ke yang namanya deployment tadi aku bilang. Deployment ini biasanya setiap akhir minggu hari Jumat kita. Nah, nanti kalau udah selesai kita deploy ke production, udah deh teman-teman bisa menikmati fitur baru dari aplikasi yang sudah kita update tadi gitu. Startup itu working culture-nya gimana sih? Yang pertama, kita beruntung ya, kita berdua itu dapatnya WFA atau remote working. Ya, betul. Bisa kerja dari mana aja. Tapi kamu waktu 2 pekerjaan sebelum ini nggak remote working ya? Hybrid. Sebelumnya hybrid. 3 hari masuk kantor, 2 hari dari rumah kalau sebelum ini. Kalau aku selalu WFA sih. Ya. Karena memang dari awal rela menambah skill karena saya tidak mau berangkat ke kantor. Benar, apalagi melihat kondisi macet-macetnya Jakarta. Betul, nggak bisa. Tapi kalau di perusahaan aku itu meskipun kita remote working, tapi masih suka ada misalnya sebulan sekali tuh ketemu kayak go work day gitu rame-rame, atau bahkan juga misalkan teman-teman yang setim tuh kita suka tetap kerja bareng-bareng sih gitu, tapi tidak wajib sifatnya. Kalau mau datang silahkan, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu. Tapi bukannya berarti kita kayak terasingkan banget ya, jadi kayak nggak punya teman kerja gitu, tetap ada teman kerja gitu. Dan juga bahkan suka ada outing gitu, jadi kita punya dapat budget outing kayak setiap 3 atau 6 bulan sekali tuh terus kita jalan-jalan ke Bandung, jalan-jalan kemana gitu-gitu untuk dipakai. Jadi masih ya lumayan mix lah gitu modelnya, WFA-nya masih tetap enak. Kalau di tempat aku sebenarnya setiap minggu itu setiap hari Kamis kita ada managerial meeting. Jadi semua yang levelnya manager itu ngumpul di kantor, mereka ada meeting hampir setengah hari biasanya. Nah, makanya pada hari ini anak-anaknya juga biasanya kalau misalkan tinggal di Jakarta berangkat ke kantor. Tapi juga agen itu disarankan tapi tidak wajib. Karena dari tim aku sendiri aja ada yang kerja di Solo dan juga ada yang dari Bali. Kan ya boncos juga kalau tiap Kamis harus ke kantor. Nggak tidak bisa. Iya, makanya. Jadi sebenarnya overall masih hitungannya remote working sih full. Dan ini juga bisa karena semua yang kita butuhin tuh udah ada di laptop ya. Betul. Jadi modal punya laptop dan wifi tuh emang ya basically bisa kerja di mana aja gitu. Benar. Kayak misalkan buat komunikasi tuh kita pakai, kamu juga ya pakai Slack ya, namanya. Kita pakai Slack. Buat koordinasi gitu, atau buat telepon. Kalau buat telepon aku bisa pakai Zoom. Kamu kayak apa? Aku pakai Meet. Aku pakai Google Meet ya. Kalau aku pakai Zoom banget. Terus juga misalkan kalau misalnya ngerjain tugas gitu, misalnya tadi pembagian tugas di kantor aku tuh pakai Notion sukanya. Kalau aku pakainya Jira. Oke. Iya, terus juga ya semua yang dikerjain gitu ya. Kalau misalnya dari sisi aku kan biasa pakai kayak Google Docs atau pakai Google Sheet, udah nggak pakai yang offline ya, udah nggak pakai Microsoft gitu. Jadi semuanya udah yang online. Cloud semua lah, udah cloud based. Udah cloud based semua sih, benar-benar semuanya. Kecuali lagi offline shooting. Kalau offline shooting mau nggak mau. Kayak videografernya kita dari Bandung, orang Bandung ya, udah ntar dia ke Jakarta gitu. Kalau kamu gimana? Karena kita bekerjanya dengan coding ya, itu kita punya namanya website namanya GitHub. Nah, itu nanti semua kodenya kita taruh di sana tuh gitu. Jadi kalau orang-orang pakainya Google Drive, kita pakainya GitHub di sini untuk nyimpan kodenya. Nice. Tapi Google Drive juga pakai buat untuk kayak yang file-file gambar gitu-gitu juga masih ada. Itu sih. Kalau aku mau in-depth tech lebih dalam lagi kayaknya terlalu teknikal bahasanya. Jadi kurang lebih itu sih. Terus mungkin ada juga yang mikir kayak kok bisa sih kayak WFA terus-terusan gitu, kayak emang bosnya nggak
nggak khawatir gitu. Jadi kalau di tempat aku kita itu ada yang namanya weekly meeting rutin gitu ya. Jadi setiap minggu, setiap hari Senin dan setiap hari Jumat kita tuh share apa yang mau kita kerjain dan apa yang udah kita hasilkan gitu. Jadi di situ juga kasih apa ya, sense of accountability gitu. Jadi kita ya kalau kita waktu lagi meeting kita nggak nyebut apa-apa, kita malu dong kayak nggak kerja gitu kan nyatanya. Terus juga masing-masing tuh ada namanya one on one biasanya. Jadi aku sama atasanku tuh setiap minggu ada meeting sekali gitu, misalkan untuk ngomongin kayak apa yang perlu di-tackle atau karirnya gimana bahkan gitu. Jadi ada ruangnya sih untuk kita tetap accountable gitu istilahnya. Tapi tetap memang yang paling utama tuh modalnya adalah trust based banget ya kalau kayak gini. Ya emang ya maksudnya kita juga udah dikasih fasilitas lah remote working sebenarnya. Trustnya itu ya kita bertanggung jawab dengan apa yang sudah dikasih ke kita tadi ini. Benar. Dan kita juga harus bisa ngatur waktu gak sih? Bener lah. Gak ada yang bilang sama kita, oke jam 7 kamu harus ngerjain ini gitu. Kayak kita harus kesadaran sendiri gitu misalkan. Gak ada waktu selesai dan mulainya. Ya itu juga benar sih sebenarnya. Jadi kalau di kamu itu kan weekly meeting ya. Kalau dari aku tuh lebih ke arah daily. Jadi tiap hari jam 9:30 pagi itu kita laporan 10:30 WIB ya. Jadi kan ada juga temen yang di Bali, kalau dibuat dia 10:30 berarti ya. Waduh, lebih siang berarti ya. Ya gitu. Terus ya kan gak enak ya kalau kita tiap hari laporan, ada satu hari yang gak dilaporin aja. Ketika dengar teman-teman lain laporan banyak progres, malu lah ya. Jadi saya ya mau nggak mau, jadi aku harus apa ya, emang bukan mau nggak mau sih, tanggung jawab kerja istilahnya. Jadi kita harus tiap hari ada yang dilaporin gitu sih. Ya itulah makanya kenapa menurut kita remote working itu base-nya sangat tebal banget di trust ya. Iya, jadi benar. Kita nggak bisa menghancurkan kepercayaan yang udah dikasih oleh company juga ke kita. Betul. Kan udah dikasih ya benefit lah istilahnya seperti ini gitu sih. Makanya sebenarnya masuknya juga rada susah. Kayak orang masuk perusahaan aku tuh susah karena memang harus bisa percaya gitu sih intinya. Benar. Gaji. Nah ini yang ditunggu-tunggu sih pasti. Kalau aku udah 2 tahun kerja, di tahun pertama itu angkanya oke sih, di atas UMR Jakarta yang pasti. Dan di tahun kedua, puji Tuhan aku udah nyampe 2 digit. Wis, gila. Kalau aku juga waktu awal ya di atas UMR juga lumayan. Sekarang udah setahun ya aku kerja ya. Udah setahun kerja dan puji Tuhan juga sama, aku udah mencapai di angka 2 digit juga sekarang. Jadi oke. Jadi ya maksud kita prospeknya bagus sih. Tapi ya it take proses ya untuk kayak begitu, and it takes trust. Benar. Ilmu bootcamp kepake nggak di dunia kerja? Kepake. Tapi ini ya, kalau ilmu bootcamp itu kalau di tempat aku itu lebih strong di logikanya ya. Maksudnya jadi kayak cara kita bekerja, cara kita berpikir, cara kita merasionalisasi gitu dan lain sebagainya, itu yang lebih kepake. Karena kalau di bootcamp kan kayak misalnya aku content marketing di tempat aku dulu tuh kayak cuman 1 minggu gitu loh. Jadi itu gak cukup, tetap butuh practice. Tapi intinya foundationnya tuh membantu lah sekarang di pekerjaan gitu. Dan networkingnya juga. Ya sama, di tempat aku juga sama sih. Namanya ilmu bootcamp itu kepakai di awal-awal sekali ya untuk merintis. Karena ilmu dari aku kan banyak teknikalnya juga ya. Itu jadi ketika awal-awal itu sangat membantu. Tapi ketika aku sekarang udah masuk di kantorku yang sekarang pun, bahasa yang aku gunakan udah tidak sama dengan bahasa pemrograman yang aku pelajari di bootcamp kemarin. Jadi dari situ juga harus banyak self improvementnya lagi, karena ya namanya dunia teknologi itu sangat cepat majunya ya. Betul. Kita ya harus belajar terus untuk bisa mengikuti arusnya sih. Mungkin kalau bisa kasih tips buat teman-teman yang baru pertama mau kerja gitu ya, mungkin juga di dunia tech, apa yang mau disampaikan? Oke, jadi kalau aku sih yang pertama sih, kita kerja itu kan pasti nggak cuma cari duit doang ya. Jadi ya kembali lagi kamu cari dulu kira-kira yang kamu butuhin apa sih. Apakah remote working, ataukah nama perusahaan, gajinya besar, dan lain-lain. Jadi ada beberapa faktor yang bisa kalian pertimbangkan lagi sebelum milih sebuah perusahaan sih. Tapi ya again, untuk mencapai itu apalagi di awal-awal ya, pasti ada yang harus kalian korbankan. Istilahnya kita juga ilmunya masih cetek lah, apalagi awal-awal gitu kan. Jadi ya misalkan ada 3, mungkin baru bisa pilih 2, ya terima dulu lah awal-awal, nggak apa-apa. Nanti sambil jalan mungkin 3-tiganya akan dapat. Gitu. Benar, aku setuju itu sih, karena dulu kalau aku tuh struggle-nya di awal adalah kayak apa ya, namanya juga baru kan, kita tuh kadang-kadang yang kayak yang ini kok menarik ya, kok yang ini menarik gitu. Betul, loh. Jadi untuk stick di satu
company itu kayak ada pemikiran lagi gitu, ada Iya. pemikiran sendiri gitu. Tapi kalau menurut aku pribadi, apalagi kita baru di industri ini ya, kalau udah ketemu company yang klop terus bisa kasih kamu skill dan experience yang banyak ya, kamu surrounded sama orang-orang yang jago, terus juga udah enak gitu, kayak stay dulu deh at least tahun 2 tahun kayak gitu, karena supaya kamu juga bisa ngeliat ya progress skill dan development diri kamu sendiri gitu istilahnya, sebelum kalau misalnya ntar akhirnya mau pindah juga nggak apa-apa gitu, tapi kan udah lebih mateng gitu, karena kita nggak bisa ngarapin misalkan dari bootcamp aja terus tiba-tiba kita udah sangat mateng gitu. Kita harus tahu bahwa memang masih ada room for growth gitu yang harus kita lakuin, dan kebutuhan itu bisa berubah-ubah. Betul. Misalnya 2 tahun pertama emang kebutuhan kita skill, ya udah Yeah. kita cari perusahaan moga-moga yang bisa kasih kita skill gitu. Tapi setelah itu kita kayaknya udah butuh uang lebih banyak deh, perusahaan A mungkin offer yang lebih banyak. Ya udah ketika goal kamu berubah, that's okay gitu loh misalnya. Betul. Untuk berubah, karena kan memang kebutuhan kita bisa beda-beda. Jadi Benar sekali. be fleksibel aja gitu. Pokoknya again kalian sendiri sih yang tahu kebutuhan itu apa ya, dan kita nggak bisa judge apa yang terbaik. Benar. Mungkin ada juga yang karena ini di tahun 2022 ya, ada Betul. yang khawatir kayak aduh tapi tahun 2023 itu mungkin agak goyah nih katanya Ya, gitu. Kamu ada thoughts nggak tentang itu? Again kalau dari aku ya, karena yang biasanya orang takut itu kan tech layoff ya, bener nggak? Dan startup lah sekarang sedang banyak ya. Padahal sebenarnya pekerjaan kita juga tidak hanya di startup Ya, betul. kerjaannya. Aku aja jujur dari kemarin masih banyak banget dapat panggilan gitu loh. Nggak bukan sesuatu yang menutup. Jadi asalkan kalian ada skillnya, masalah mau kerja itu bukan kalian yang nyari lagi sih, HRD yang bakal nyamperin kalian. Ya, gitu bener. Lebih ke arah ya justru karena mungkin ini akan menantang ya, kita harus nambah skill dong justru, dan Bener. skillnya yang memang lagi dibutuhin gitu, supaya kita juga bisa bersaing. Juga benar tadi, maksudnya kayak misalkan digital marketing kan gak harus di tech industry, maksudnya bisa aja di perusahaan furniture Iya. gitu bisa, atau even data analis tuh kemana aku ada interview dia kerja di bank. Ya kan? Iya kan, maksudnya jadi kayak bener-bener as long as you have the skill, ini survival of the fittest sih. Ya, Iya. we have to be very fit with having skill. Betul. Memangnya aplikasi m-banking kalian siapa yang buat? Kan Iya, cuma makanya. developer juga, itu kan bukan startup, bukan tech juga Iya, kan? betul. Iya, Ya itu ini untuk gambaran aja. Oke, terima kasih. Ya, cukup. Semoga sharing-sharingnya membantu. Kalau Yes. ada yang punya pertanyaan, mungkin bisa drop di komen ya. Terus juga kalau misal ada yang tertarik nih, terus pengen dapat kode referral biar berkurang biaya bootcampnya, boleh banget klik link-link di description di Betul. bawah. Ini ada dari kedua bootcamp kami ya, jadi bisa pilih kalau mau tertarik yang mana. Yes. Yes. Thank you. Bye.